Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo. Siang ini saya akan bahas mengenai amulet yang isinya itu adalah spirit. Buat yang bingung, spirit itu adalah arwah. Jadi amulet ini memang, jenis amulet ini maksud saya, itu isinya adalah arwah. Arwah dari anak kecil yang meninggal ketika di dalam kandungan ataupun ketika masih kecil. Jadi kan kita tahu nih, di dunia nyata itu kan ada case-case, ada kasus-kasus ya. Kasus-kasus di mana terjadi anak-anak yang meninggal ketika masih kecil atau ketika dalam kandungan. Nah, biasanya anak-anak seperti ini itu memiliki karma yang buruk dari masa lalunya, dari kehidupan masa lalunya. Sehingga apa? Sehingga karma buruknya itu berat dan karma baiknya tidak cukup untuk menopang kehidupannya dalam usia yang panjang. Jadi ketika ia masih muda, ia sudah meninggal karena karma baiknya tidak mencukupi untuk mendukung kehidupan yang usianya panjang. Nah, untuk seperti ini, untuk kasus seperti ini, itu sangat kasihan sekali nih untuk anak-anak ini. Kenapa? Karena mereka tidak sempat merasakan, satu, kasih sayang orang tua. Kedua, mereka juga tidak sempat memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Jadi kita ini sebagai manusia yang sudah lahir dan tumbuh dewasa, kita harusnya bersyukur dengan banyak berbuat kebajikan. Kenapa? Karena itulah yang akan membantu nasib kita. Nah, kalau untuk teman-teman yang mengalami kesulitan gitu ya, banyak permasalahan, itu merupakan buah dari karma buruk yang sebelumnya. Jadi makanya ada teman-teman yang pakai amulet supaya terbantu gitu kan. Nah juga, tapi harus diiringi dengan berbuat kebaikan. Cara ibaratnya kita juga harus memiliki bahan bakarnya gitu loh buat diri kita sendiri gitu. Kalau nggak gimana kita bisa bergerak maju. Jadi kan amulet itu membantu, tapi kita juga harus berbuat baik. Nah, kembali ke topik utama, anak-anak ini tidak memiliki kesempatan untuk berbuat baik, jadinya di usia kecil mereka sudah tiada. Nah, daripada mereka gentayangan seperti itu ya, dan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang spiritual yang memiliki niatan yang kurang baik, maka di Thailand mereka diberikan wadah pengganti tubuh untuk dapat dihuni, supaya mereka itu bisa diadopsi oleh orang-orang yang memiliki welas kasih, supaya mereka bisa berbuat kebajikan dengan cara membantu orang-orang yang mengadopsi mereka. Ketika kita mengadopsi mereka, ini biasa disebut kumantong ya. Kumantong, biasa ketika kita mengadopsi kumantong, kita itu merawat mereka seperti anak kita sendiri, seperti anak kandung kita gitu loh. Kita berikan kasih sayang, perhatian. Nah, kita kasih persembahan makanan minuman gitu loh. Kita misalnya punya kumantong nih di rumah, punya kumantong kita tempatkan di altar gitu. Kalau nggak ada altar, di meja khusus gitu ya. Nah, baik itu berupa patung ataupun berupa amulet, kita bisa letakkan gitu loh. Nah, tapi untuk amulet ini dan untuk patung kumantong ini ada aturannya, tidak boleh menghadap ke barat. Nah, ketika kita meletakkan amulet kumantong ataupun patung kumantong, kalau amuletnya kita juga boleh bawa ya kemana-mana. Kita bisa bawa berpergian, tapi boleh juga ditinggal di rumah di meja tersebut gitu. Di meja tersebut itu biasanya dikasih tempat kosong buat makanan minuman seperti snack gitu. Kita taruh makanan ringan seperti cemilan atau kue-kue. Nah, dan juga minum-minuman merah seperti Fanta ataupun jus buah seperti itu ya. Nah, kalau untuk makanan yang disediakan di meja khusus ini atau di altarnya itu nggak perlu dibuka, dan bisa kita ganti kalau misalnya makanan yang tertutup itu, yang seperti misalnya snack makanan ringan ya, kan dibungkus tuh. Nah, itu bisa kita tungguin berapa lama, kayak misalnya buat ini makanan kita beliin snack banyak nih buat sebulan. Nanti setelah bulan kita angkat gitu kan, kita berikan ke orang-orang yang mau ini loh, mau makan gitu. Maksudnya kekurangan makanan itu boleh, seperti misalnya kita kasih ke anak kecil di jalan, atau anak-anak orang yang nggak punya, atau kita bagikan misalnya nih, kita ada kenal orang nih, petugas sosial atau petugas dinas apa gitu. Nah, kita tahu dia punya anak, tapi kan jarang dibeliin snack gitu, kita kasih ke dia, nggak apa-apa, karena makanan ini dikonsumsi nggak apa-apa gitu loh. Malahan kita jadi berbuat baik gitu. Nah, perbuatan baik ini kan menghasilkan pahala. Kita sebagai orang tua asuh kumantong, kita harus mendedikasikan
kita mendedikasikan pahala ini, karma baik ini untuk gumantongnya. Jadi semoga karma baik dari perbuatan memberikan makanan ini bisa membawa kebahagiaan kepada, nah sebut nama gumantongnya, karena kan kalau kita rawat gumantong kita kasih mereka nama ya, jadi otomatis nanti kita melimpahkan jasa kita, melimpahkan kebaikan kita kepada gumantong. Nah, dengan kita melakukan ini, pertama kita menjadi senantiasa ingat untuk berbuat baik. Ini jadi pemicu kita semakin rajin. Akhirnya apa? Akhirnya kita memperoleh bantuan dari gumantong juga. Mereka membantu kita juga dalam rezeki. Mereka panggilin customer buat belanja sama kita. Mereka jagain kita. Mereka jagain aset-aset kita, rumah kita, keluarga kita. Jadi gak ada alasan tuh kalau kita punya keluarga, punya anak kecil, takut rawat gumantong, itu gak ada alasan selama amulet gumantong itu di blessing oleh guru-guru yang kompeten, yang baik gitu loh. Karena zaman sekarang itu kita harus lebih berhati-hati. Nah, dengan perbuatan ini timbal balik jadinya. Sebagai kita orang tua, kita merawat mereka seperti anak. Mereka sebagai anak membantu kita orang tuanya juga dalam rezeki, dalam menjaga kita, keluarga kita. Malah kalau kita punya anak pun kita bisa doa minta bantu dilindungi, karena kan anak kecil sangat rawan sekali ya dengan gangguan-gangguan, terutama gangguan-gangguan yang tidak bisa kita lihat gitu ya. Nah, jadi ini akan sangat bermanfaat sekali. Ketika merawat gumantong itu mungkin pertama kali buat orang-orang yang masih baru merasa takut. Saya juga dulu begitu, tapi lama-lama ketika saya merawat mereka itu juga malah memicu saya jadi rajin baca doa buat mereka. Nah, itu kan mendoakan kebaikan buat makhluk lain, itu kan merupakan kebajikan juga kan. Itu kan keuntungan buat kita juga dengan berbuat baik. Terus kita limpahkan lagi jasa kita berbuat baik kepada mereka. Nah, sehingga mereka bisa suatu hari terlahir di alam yang lebih baik. Pertanyaan yang biasa muncul adalah, kalau mereka sudah terlahir lagi, nanti gimana? Kosong dong. Nah, begini, jadi memang kalau mereka itu sudah terlahir lagi, mereka akan meninggalkan wadahnya. Cuma untuk terlahir kembali itu proses yang sangat panjang. Kenapa? Karena mereka meninggali usia muda aja itu kan karma buruknya berat, sehingga karma baiknya tidak mencukup untuk menopang kehidupan yang panjang. Nah, mereka butuh kumpulan perbuatan baik yang banyak yang kita berikan kepada mereka, pahala yang kita transfer ke mereka, karma baik yang kita transfer kepada mereka. Nah, itu akan dikumpulkan agar mereka bisa terlahir lagi. Tapi itu membutuhkan proses yang panjang gitu loh. Tapi tidak perlu khawatir, seandainya kita nggak ada pun bisa anak turunan kita membantu merawat lagi, lanjutkan. Ataupun memang ada orang yang mau mengadopsi lagi orang lain, itu nggak masalah gitu loh. Itu nggak masalah, dia akan menemukan jalannya sendiri nanti. Dan itu tidak ada masalah. Saya pun rawat sampai 30 lebih di rumah, tapi nggak ada masalah sama ini. Malahan saya sangat terbantu sekali dengan kehadiran mereka. Kadang-kadang kayak seperti ada perasaan gitu ya, kayak seperti punya feeling untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, feeling-feeling ini justru membantu saya gitu. Kadang-kadang saya mau melakukan ini gitu ya, ada perasaan muncul, ini seperti bantuan dari mereka juga. Nah, perasaan seperti itu ketika saya lakukan malah menghasilkan sesuatu yang baik gitu loh, yang akhirnya bikin saya senang. Nah, seperti dapat keuntungan atau apa. Dan di sisi lain ketika saya bilang dalam hati saya, aduh jangan lakuin ini deh, nah itu seperti bantuan, ada diberikan feeling atau perasaan dari mereka juga. Nah, itu bantuan supaya tidak melakukan keputusan yang ceroboh gitu, yang akhirnya setelah saya lihat beberapa waktu kemudian, untung saya nggak melakukan gitu, karena kalau nggak resikonya ini gitu. Nah, ini sangat membantu sekali sih untuk orang-orang yang peka ya secara spiritual. Nah, kalau untuk yang berdagang apa segala macam, nah itu sangat membantu sekali juga. Jadi gumantong ini bisa membantu kita dalam menarik customer. Kalau Anda misalnya agen gitu ya, agen asuransi atau marketing properti atau lainnya, itu membuat orang-orang tuh senangnya transaksi sama Anda. Mereka lebih milih pakai Anda nih sebagai agent gitu kan, atau beli barang Anda atau jasa Anda gitu loh. Mereka akan memilih seperti itu karena gumantong itu membantu kita memberikan aura di diri kita supaya orang lain senang sama kita. Selain itu, dia juga akan membantu menarik tuh customer dipanggil. Jadi ngeliat kita senang karena kita ada gumantong di sekitar kita. Mereka membantu menarik manggil customer, manggil pembeli gitu untuk datang mampir. Yang punya toko, baik itu online, offline juga bisa. Dan nggak jarang juga loh gumantong itu
membantu dalam membuka kesempatan baru. Iya, kadang-kadang kita dipertemukan nih jadinya sama orang-orang yang justru di kemudian hari itu membantu kita gitu. Jadi dibilang, gue ada peluang nih. Nah, dibilang misalnya nih ke teman-teman kamu bilang, gue ada peluang nih, lo mau ikut gak gitu kan. Nah itu kan sebenarnya peluang baru gitu ya, dibukakan peluang yang baru. Coba kalau kita dulu nggak kenal sama dia. Nah jadi kita harus renungkan juga hal itu. Nah, kumantong sendiri di kita tuh ada beberapa jenis, ada yang patung, ada yang bentuk amulet. Nah teman-teman bisa pilih, kita akan tampilkannya di video ini. Teman-teman bisa lihat, teman-teman mau yang mana. Kalau suka patung bisa ambil yang patung. Kalau misalnya suka yang ringkas gitu, misalnya mau pakai amulet biar bisa dibawa-bawa, pakai amulet nggak apa-apa. Ini saya tampilkan jenis-jenis amulet gumantongnya, patung gumantongnya. Ini semua dari master-master yang memang spesialis, dan semua ini aman ya buat teman-teman mau rawat, baik itu teman-teman masih single atau mau berkeluarga. Nah ini kita harus komitmen ketika merawat mereka. Karena apa? Karena seperti kita memiliki anak sendiri. Saya sendiri pun ya, di usia saya yang masih muda aja saya bisa berkomit gitu, apalagi teman-teman. Nah sebenarnya ini adalah peluang buat kita, peluang untuk meningkatkan lagi, menambah lagi kebajikan kita, supaya kita ingat, saya punya gumantong nih, saya harus berbuat kebaikan untuk diberikan transfer kepadanya. Tapi itu juga akan menguntungkan kita sendiri dengan berbuat baik gitu loh. Jadi timbal balik itu menjadi pemicu kita lah, mumpung kita masih muda gitu kan, masih ada tenaga, masih ada kemampuan. Coba bayangkan kalau kita sudah masuki usia pensiun, terus kita baru mau mulai gitu kan, tenaga juga sudah kurang gitu kan, udah gitu belum ada bantuan lagi. Nah itu kan sudah terlambat. Jadi kita masih muda, ada baiknya kita mencobalah sesuatu yang baru. Nah, demikian pula dengan merawat gumantong ini nih. Nah teman-teman juga bisa lihat tadi di gambar-gambar tadi ya, gumantongnya ada bervariasi. Kebetulan kita ada satu yang gumari, yang perempuan, cuma ada satu doang sih, yang lain banyak laki-laki gumantong ya. Nah ini semuanya teman-teman bisa maharkan. Kalau teman-teman berminat bisa lihat deskripsi nih di video di bawah ini, ada nomor WhatsApp, ada Instagramnya follow. Jangan lupa juga nih untuk channel ini di like videonya, di komen, subscribe ya, supaya apa, kedepannya kita tambah rajin nih update teman-teman akan informasi baru, akan amulet-amulet yang baru. Oke, mungkin segitu aja dulu kali ini karena udah lumayan panjang ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you.